Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita mulai acara kita pada siang hari ini. Selamat siang dan juga selamat bergabung dalam acara webinar nasional yang pada siang hari ini mengusung tema Big Data dan Machine Learning, kunci inovasi dan keunggulan kompetitif di era digital. Pada hari ini hari Senin tanggal 28 April 2025 yang diselenggarakan oleh program studi S1 Teknik Informatika Universitas Sains dan Teknik Komputer Universitas Tekam Semarang dengan menghadirkan ada total 9 narasumber. Pada siang hari ini kita akan dipimpin dan moderatori oleh MC kita, yaitu Ibu Cialina Helena Panjaitan Eskom Mkom selaku dosen Universitas Tekam Semarang. Baiklah saja kepada Ibu Cialina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kita akan melanjutkan ke materi 6 yang akan dibawakan oleh Bapak Deviana Arnaldi STP MSI. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Jakarta. Baik, udah sore ini. Selamat sore Bapak Deviana. Selamat sore, Rina. Ya, baik, sudah siap ya Pak untuk membawakan materinya? Boleh perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Arnaldi. Lebih ininya dikenalnya Dev, ya. Saya salah satu dosen di Politeknik Negeri Jakarta dan saya ucapkan terima kasih juga ke penyelenggara dari Stekom ini, dan kalau nggak salah ini udah kesekian kalinya saya lupa untuk diundang dalam kegiatan ini. Dan kali ini terkait dengan topik yang diberikan, yaitu tentang machine learning dan big data. Saya akan mencoba untuk membawakan materi saya yang berkaitan dengan penelitian saya. Jadi kebetulan saya juga sedang mengambil program doktornya di IPB, makanya materi yang saya angkat itu ya berkaitan dengan pertanian, khususnya peternakan. Ini mungkin sama kurang lebihnya dengan yang tadi Bu Nelly ya, yang udah disampaikan penggunaannya. Cuman bedanya kalau saya di daerah peternakannya. Baik, izin share, saya langsung saja untuk menghemat. Tuh, share screen. Oops, share. Oke, apakah sudah terlihat materinya? Sudah terlihat Pak? Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bagi saya menyampaikan materi saya. Di sini adalah materi yang ada kaitannya dengan penelitian saya, yaitu bicara tentang klasifikasi ternak sapi Bali. Dan untuk judulnya saya coba angkat computer vision dan big data untuk otomatisasi klasifikasi ternak sapi Bali berbasiskan AI. Ya mungkin pertanyaannya ini ini juga ya, kan tadi udah cukup dijelaskan ya sama Bu Nelly terkait masalah pertanian cerdas, kemudian sama Pak Ferry sudah dijelaskan apa itu AI, apa itu big data, bahkan sampai dengan blockchain. Demikian juga sama yang Pak Firmansyah dan rekan-rekan lainnya yang sudah mempresentasikan. Tapi izinkan saya coba menyampaikan dari versi yang saya pahami gitu, seperti itu. Jadi mengapa smart farming? Karena saya kaitannya dengan dunia pertanian dan juga saya sebagai dosen di ilmu komputer. Jadi mau tidak mau bagaimana menggabungkan keilmuan ini, memanfaatkan keilmuan komputer di dunia pertanian. Nah, pertanyaan mengapa smart farming? Karena dengan adanya smart farming itu sendiri, itu bisa dilakukan efisiensi misalnya penggunaan sumber daya seperti air, pakan, pupuk, kemudian monitoring otomatis, dan ujung-ujungnya kita bisa melakukan optimasi hasil produksi. Yang pastinya ke depannya adalah bagaimana kita bisa ketahanan pangan jangka panjangnya. Oke, kalau definisi smart farming secara singkatnya dari yang saya pahami ini adalah pendekatan pertanian berbasis teknologi untuk mengoptimalkan produksi melalui pemanfaatan data, sensor, sistem pakar, dan juga kecerdasan buatan.
Dan manfaat kita menggunakan smart farming itu kurang lebihnya kalau di dunia pertanian, di peternakan, ya bisa untuk melakukan deteksi dini gangguan penyakit yang seperti tadi Bu Neni sampaikan, yang tadinya masih menggunakan tradisional, padat karya misalnya, kita bisa dengan menggunakan ya pemanfaatan teknologi seperti IoT, sensor-sensor, dan kemudian penggunaan big data, data-data yang dikumpulkan selama ini itu bisa dijadikan suatu pola untuk memberikan apa? Memberikan masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi yang terbaiknya. Dan ini juga dengan menggunakan smart farming itu bisa lebih efisien dalam ya melakukan efisiensi waktunya dan juga tenaga kerjanya. Dan ujung-ujungnya yang pada biasanya pada konvensionalnya pengambilan keputusan umumnya berdasarkan subjektivitas gitu ya masing-masing petani, peternak. Kalau dengan menggunakan smart farming ini kita bisa mengambil keputusan itu based on data gitu. Fakta, data yang kita peroleh selama ini kemudian kita olah, nah itu bisa dijadikan sebagai basis keputusannya. Dan tentu saja dengan adanya smart farming kita bisa melakukan tadi produksi berkelanjutan seperti ya tadi ketahanan jangka panjang. Baik, saya di sini fokusnya di klasifikasi ternak. Jadi bagaimana pemanfaatan big data, kemudian mungkin machine learning, tapi dalam hal ini saya menggunakannya computer vision. Kemudian untuk pengelolaan, untuk klasifikasinya saya menggunakan fuzzy certainty factor. Di sini kalau bicara tentang klasifikasi, penting sekali kita tahu atau mengetahui adanya standarisasi kualitas. Dan di sini fokus di penelitian saya ini khususnya di grading sapi Bali. Bukan berarti untuk sapi-sapi yang lainnya itu tidak bisa. Tetapi karena penelitian biar lebih fokus, ya untuk penelitian saat ini saya fokusnya ke sapi Bali. Dan ini pun adalah tabel yang sudah ada di SNI gitu ya, persyaratan minimumnya bagaimana klasifikasi sapi, khususnya untuk sapi Bali, dan dari sini untuk pembibitan dari segi umur, kemudian parameter, kemudian pembagian kelasnya. Nah, mengapa penting kita melakukan klasifikasi ternak? Jadi penilaian ternak yang akurat ini merupakan aspek krusial dalam industri peternakan. Mengapa? Karena menjadi dasar dalam menentukan kualitas dan nilai hewan ternak. Ya bayangkan misalnya rekan-rekan semua membeli ya bentar lagi Idul Adha gitu ya, kurban. Nah, rekan-rekan membeli dengan nilai dari pedagangnya, oh ini kualitas super gitu loh. Tapi ternyata dapat ternaknya itu yang biasa banget gitu. Itu kan pasti tidak mau. Nah, ini mengapa klasifikasi ini menjadi hal yang penting atau yang menjadi hal yang krusial ya di dalam penilaian ternak. Dan umumnya metode penilaian tradisional itu biasanya masih menggunakan visual dan mengandalkan subjektivitas. Artinya masing-masing penilai peternak atau petani, dalam hal ini peternak pastinya, itu akan berbeda ketika menilai satu ekor sapi gitu loh. Karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dianya gitu loh. Yang biasa dikenal dengan istilah tacit knowledge. Nah, permasalahan konvensional lainnya, pertama tidak adanya standar evaluasi. Artinya di sini subjektivitas tinggi, sehingga hasil penilaian dapat bervariasi antara penilaian yang satu dan penilaian yang lainnya. Yang kedua, umumnya kalau klasifikasi tradisional itu atau konvensional itu mengabaikan pengukuran yang presisi terhadap parameter fisik penting. Yang pastinya parameter fisik ini justru berperan dalam menentukan kualitas ternaknya. Terkadang orang hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya itu kan yang namanya subjektivitas. Kalau kita menggunakan AI, kita menggunakan teknologi digital misalnya yang akan diterapkan dalam penelitian ini, itu semua parameter yang memang mendukung terhadap penilaian terhadap klasifikasi itu sendiri kita gunakan. Baik, untuk studi kasusnya klasifikasi kualitas ternak di penelitian yang saya kerjakan ini tujuannya mengelompokkan ternak sapi Bali ke dalam 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 berdasarkan ya standar nasional ya SNI yang sudah dipaparkan tadi depan. Kemudian menjadi inputannya apa? Inputannya adalah tinggi pundak dari seekor sapi, panjang badannya, dan lingkar dada. Dari ketiga inputan ini kita akan olah, kemudian kita bisa mendapatkan hasil outputnya berupa kelas. Jadi kalau dengan ada satu ekor sapi memiliki parameter-parameter yang seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam pemodelan, dan pemodelan itu yang sedang diteliti. Nah, dari model yang sudah dimasukkan, atau dari inputan yang sudah dimasukkan ke dalam model, maka akan mengeluarkan hasil
ya berupa ini adalah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 seperti itu. Nah, adapun untuk akuisisi datanya, kita menggunakan computer vision dalam artian untuk menghindari pengukuran secara langsung. Mengapa? Karena udah menjadi habitat seekor atau menjadi habitnya seekor sapi itu, sapi itu ternyata mudah stres. Kalau kita dekati dia dengan ketemu orang-orang yang tidak dikenal, itu bisa stres. Dan kalau sapi stres ya tahu sendiri, ya kalau sapi-sapi ngamuk kan ya gimana terhadap kitanya seperti itu. Nah, maka untuk menghindarinya seperti itu, kita bisa menggunakan computer vision dengan cara ya seekor sapi misalnya dibiarkan dia berdiri misalnya, kemudian kita foto dengan menggunakan smartphone dengan jarak dan ketinggian tertentu. Kemudian setelah difoto tampak samping itu digunakan untuk mendapatkan informasi tinggi pundak dan panjang badan. Kemudian tampak belakang itu digunakan untuk mengukur lingkar dada. Nah, dari sana setelah difoto menggunakan computer vision, kemudian diekstrak informasi-informasinya, setelah itu diproses di dalam pemodelan yang di sini saya memperkenalkan model FISH-CF, itu merupakan pemodelan yang kami kembangkan, itu gabungan antara FISH dengan CF kita fusionkan, kemudian akan menghasilkan suatu rekomendasi atau hasil output berupa oke, sapi dengan keterangan seperti ini itu termasuk kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk arsitekturnya, seekor sapi, posisi samping dan belakang. Kemudian pengambilan gambar dengan jarak tertentu dan tinggi tertentu menggunakan computer vision. Kita akan ekstrak informasi-informasinya dan menggunakan FISH-CF pemodelan yang kami kembangkan di sini akan mendapatkan hasil berupa kelas sapi. Dan hal ini untuk kelas sapi Bali. Baik, ini prosesnya penangkapan datanya, foto, tampak samping diekstrak untuk tinggi pundak dan panjang badannya. Kemudian untuk foto tampak belakangnya itu untuk mengekstrak informasi lingkar dadanya. Dan menggunakan computer vision kita akan melakukan deteksi key point sapinya. Nah, ini adalah beberapa data yang dari kurang lebih ada 40 ekor sapi, kalau nggak salah 39 ekor sapi yang sapi Bali yang kita uji cobakan, kita foto, kemudian kita coba ukurkan atau kita coba tangkap dengan menggunakan tadi CNN. Kemudian kita coba ukur, ini memang masih ada ketidakakuratan dalam proses pengukurannya karena ya untuk mendapatkan gambar yang sangat akurat atau posisi yang sangat akurat seperti ini dari gambar sapinya, kemudian kita coba mask in seperti ini, kemudian memang masih ada batas-batas yang ya terlewat ataupun masih kurang seperti itu. Maka ini memang masih terus dikembangkan, penelitian ini masih terus dikembangkan untuk meningkatkan akurasinya. Dan untuk lingkar dadanya kita lihat dari arah belakangnya, kemudian dari ya mohon maaf, bokong sapinya ini kita akan coba ambil, kemudian kita akan buatkan atau ambil ekstrak datanya seperti ini. Ini untuk mewakili sebagai lingkar dadanya. Jadi tampak belakang sapi itu untuk mengukur lingkar dada sapi. Nah, setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, maka informasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam pemodelan FISH-CF. Di mana FISH-CF itu sendiri menerima inputan tinggi pundak, panjang badan, lingkar dada untuk diolah, diproses, dan mendapatkan kesimpulan bahwa misalnya sapi dengan ukuran tinggi pundak sekian, panjang badan sekian, lingkar dada sekian, itu termasuk kelas 1. Kemudian apakah dia masuk kelas 2 atau masuk kelas 3 seperti itu. Nah, adapun ini adalah hasil yang kami peroleh untuk threshold yang berbeda karena kita coba melihat atau bermainnya di thresholdnya. Di sini saya masih menggunakan 0,5 sampai dengan 0,9 untuk melakukan pendekatan threshold mana yang lebih mendekati nilai yang sesungguhnya. Artinya inilah tinggi pundak yang sesungguhnya yang hasil pengukuran secara manual. Kemudian ini adalah berdasarkan hasil computer vision-nya. Demikian juga untuk yang panjang badannya dan yang untuk lingkar dadanya. Oke, manfaat dan inovasinya otomatisasi klasifikasi ternak dengan menggunakan computer vision, kemudian mengurangi human error karena pengukuran manual bisa terjadi error.
dan mudah digunakan. Hanya bermodalkan smartphone kita bisa mendapatkan informasi tersebut, serta nanti data-data tersebut bisa digunakan atau untuk membentuk big data peternakan. Baik, sebagai kesimpulannya, AI dan computer vision bisa membawa transformasi nyata di dunia peternakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Shirley.